Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gua Bro Rangga, masih di acara Suka-Suka Podcast. Buat yang nonton video ini jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa tekan tombol notifikasi supaya video ini berkembang. Hari ini kita kedatangan narasumber. Dia seorang seniman dan dia juga seorang wirausaha sukses juga ya. Yang katanya sukses, tapi nanti kebenarannya kita akan ungkap di podcast kita malam hari ini. Langsung saja, siapakah dia? Langsung saja dengan Bro Kencleng ya, alias Bro Andre. Silakan perkenalan dulu dong. Ya, perkenalkan, nama saya Fikri Andre Ardianto. Saya biasanya dipanggil Fikri. Alamat saya Gading Rejo Utara. Gading Rejo Utara apa Timur? Utara. Gading Rejo Utara. Oke, Bro Andre ya. Bro Andre ini adalah seorang seniman katanya. Nah, sebelum kita ke sana, Bro Andre ini usianya berapa tahun? 20 tahun sukses menjadi seorang wirausaha. Ya, sukses katanya ya. Nanti kita buka di sana. Kita akan berbicara seniman, akan berbicara wirausaha. Tinggal di Gading Rejo Utara. Iya. Udah lulus kuliah? Lulus SMK doang. Lulus SMK. Kenapa nggak lanjut ke kuliah? Enggak, karena nggak kuat biaya. Nggak kuat biayanya. Pengen kerja, pengen banyak pengalaman. Pengen berwirausaha ya. Memang itu tadi ya, kalau memang sudah mentalnya bukan mental seorang pelajar, maka dia akan menjadi seorang pengusaha ya. Iya. Tinggal di Gading Rejo, dengan siapa dia tinggal? Dengan kakak, dengan adik. Dengan kakak, dengan adik. Orang tua? Orang tua, ibu udah meninggal, kalau bapak udah pergi selama 14 tahun. 14 tahun meninggalkan Anda? Iya. Kemana? Pergi, kalau bapak pergi. Pergi kerja? Enggak, pergi nikah lagi. Nikah lagi, cari mama baru. Iya, karena di sini mamanya kurang jos. Gimana sih? Katanya ninggal, kok mamanya kurang jos? Iya, kan perginya sebelum meninggal. Oh, perginya sebelum meninggal. Udah punya anak 3. Anaknya 7. Anaknya 7. Iya. Anda anak keberapa? Anak saya anak kelima. Kok baru ngomong nggak jos karena udah anaknya 7? Iya, karena udah banyak overseas. Iya. Oh. Overseas sih, kalau mau motor balapnya trouble. Oh, sudah sering trouble. Iya. Berbet nggak jelas. Iya. Oh, makanya cari yang underdealnya masih bagus. Bagus. Anda anak ke? 5. Anak kelima dari 7 bersaudara. Berarti ada adik Anda 2 di bawah, kakaknya 5. 4 kakaknya ya. Iya. Oh, jadi sekarang tinggal dengan kakak. Bertujuh itu kumpul dalam satu rumah. Yang pertama di Bengkulu, yang kedua di Makassar, yang ketiga di Taiwan. Jauh-jauh ya? Iya. Jauh-jauh ya? Iya. Oh, Anda pengen menapakkan kaki di Pringsewu ini berkarya ya? Iya, pengen di sini. Anda memang setelah dari beberapa banyak tamu yang kita undang di Suka-Suka Podcast, hanya Bro Andre ini yang low profile ya. Penampilan apa adanya, wajah nggak ada wajah-wajah orang suksesnya. Tapi memang jangan kita lihat buku itu dari covernya aja. Nah, kita akan lihat buku ini isinya apa. Nah, itu yang akan kita ambil di studio podcast kita hari ini ya. Benar nggak? Setuju nggak? Ya, jangan ngelihat itu, jangan lihat covernya gitu ya. Iya, benar. Tapi kalau dilihat dari rambutnya memang kayaknya orang sukses. Iya. Itu kuning kejemur apa? Ya biasa, ini kemarin nyebokin kebok tapi Oh. tainya pada kesini lupa nyiram. Oh, lupa nyiram. Iya. Oke. Memang penampilannya low profile, tapi kita lihat dari bobot bicaranya sih kayaknya orang hebat ini. 20 tahun sudah menekuni di dunia persenimanan dan juga berwirausaha ya. Jadi senimannya berhenti atau gimana ini, Mas? Berhenti. Kenapa? Ya karena nerusin usaha almarhum mama. Almarhum orang tua. Iya. Almarhum orang tua diteruskan usahanya ya. Jadi senimannya ditinggal sekarang. Iya. Seniman ini bagian apa, Mas? Biasanya saya itu dulu pernah main kuda lumping, Pernah jadi seorang dancer kuda. Ya, pernah. Kuda lumping ya. Udah gitu katanya bisa ngelukis. Bisa dulu. Melukis apa, Mas? Biasanya ya tergantung pesanan sih, karena gunung juga bikin pohon ditembok juga. Lukisnya langsung ditembok. Mural-mural gitu iya. Ya. Oh, graffiti gitu ya. Nggak yakin tapi saya kalau dia bisa ngelukis. Tapi beneran bisa? Iya, ntar ke rumah, ntar saya kasih tahu buktinya. Oh gitu, cocok. Nanti di deskripsi akhir disertakan hasil lukisnya ya. Iya, siap.
Siap. Cuman di antara seni yang lain saya lebih tertarik kita fokus ke kuda lumping. Iya, boleh. Kuda lumping, berapa tahun Anda menekuni menjadi seorang penari kuda lumping? Dari lulus SMP. SMP sudah kenal kuda lumping? Sudah. Kenapa kok senang kuda lumping? Tadinya sih awalnya penasaran. Terus? Kenapa bisa mabok itu gimana rasanya gitu. Penasaran. Karena di beberapa anak-anak memang melihat orang yang main kuda lumping itu gagah, Mas. Iya, banyak ceweknya rata-rata. Sukain cewek. Cewek-cewek ada suka ya? Iyalah. Suka rata-rata cewek. Cuman kan sesaat gitu ya. Iya. Tapi kan kalau saya tuh mumpung ceweknya hilang udah sikat. Oh, boleh. Oke, dari tamat SMP, ini dengar-dengar mitos nih, mitos atau fakta ya. Katanya kalau orang mau jadi seorang penari kuda lumping itu harus apa ya bahasanya? Syaratnya yang banyak. Iya, syarat. Puasa. Udah gitu nyekar di makam keramat gitu. Mas melakukan itu? Melakukan, tapi kalau saya dulu dibikinin apa namanya, kalau orang Jawa itu ngomong Arab Gondol, digambarin Arab Gondol dulu. Di Raja? Iya, di Raja. Anda susah sekali ngomong Raja aja ya? Iya, soalnya di mana Mas digambarin? di punggung sini. Oh, di punggung. Jadi nggak puasa? Ya puasa, habis itu puasa. Puasa? Iya. Yakin? Yakin. Nggak sesuai, kayaknya nggak kuat puasa ya. Puasanya itu sama kayak puasa Ramadan gitu. Anda Muslim kan? Muslim. Puasanya sama kayak orang puasa biasa. Sama ya. Habis itu nggak mutih nggak gitu? Nggak, kalau mutih. Nggak ya. Beda aliran. Beda aliran. Oke. Terus ke makam keramat. Kalau ke makam sih zaman dulu sih ya ditinggal, terus taruhin makam terus ditinggal pergi, diuji kuat nggak gitu. Kuat nggak gitu ya. Terus kalau di kuda lumping itu kan katanya ya, saya tidak menyudutkan siapapun. Katanya modelnya lagu-laguan. Kalau lagunya pas atau apa musiknya pas, kesurupan. Iya, masuk dia. Oh. Kan beberapa nih banyak yang kesurupan. Kesurupannya kan ada yang kesurupan babi, Iya, ada yang kesurupan pocong gitu. Kalau Anda ini kesurupan apa? Saya biasanya macan. Maung. Ya, maung. Oh, maung apa, Mas? Maung biskuat. Ya. Soalnya biar kuat ya. Biar kuat. Bener. Jadi macan kembar. Iya. Macan kembar. Kok milihnya macan kembar? Soalnya saya ngisi bareng kawan. Oh. Jadi kalau satunya kemasukan pasti nyariin. Oh, pasti sampean ikut kemasukan juga Iya, karena nyariin. kembar ya? Iya, nyariin. Jadi kalau misalkan satu di Gading kesurupan, sampai di Bandar Lampung, dia lari ke Bandar Lampung? Ya, enggak. Dia nggak kenal ojek, kalau macan itu nggak kenal ojek. Iya enggak, ya kan tadi kan Anda bilang, kan saya nggak tahu nih. Iya. Namanya bareng kembar itu kan ketika satu kesurupan, Ya. satu pasti kesurupan. Iya. Jadi ketika sampai main di Gading, terus yang kembaran Anda main di Ponco sana di Kalirejo, ikut nyurup juga? Ya enggak sih, biasanya rata-rata sih kalau aku keluar sih pasti bareng kawanku. Takutnya kalau karena udah terbangun chemistry-nya sehingganya si kembar itu jadi kembar beneran gitu ya? Ya makanya itu. Oh gitu. Kembar tapi beda. Kembar tapi tak sama gitu ya? Oh gitu, benar-benar. Jadi kalau kan ini juga nih ada lagi nih, ini katanya ya lagi ya. Sembuhnya itu dengan ada yang pakai makanan pasar, jajan pasar katanya. Ada yang makan dikasih kembang sembuh. Kalau sampean sembuhnya kenapa? Ya kalau kayak makanan pasar itu mah itu buat sesajen. Enggak, maksudnya sembuhnya gara-gara makan itu gitu. Ya enggak, itu karena lapar saya. Oh gitu. Lapar. Iya. Oh, jadi sembuhnya itu kayak mana caranya? Sembuhnya sekarang ada pawangnya sendiri-sendiri yang ngasih kita biasanya gitu. Oh, pawangnya. Ada pawangnya. Kalau pas pawangnya nggak datang, ya yang lain kesurupan sampai pagi. ya enggak. Kan pasti pawangnya tahu ini selanya kayak mana, kayak mana. Nanti pakai selah lah ya. Oh iya. Setelah itu gini nih Mas. Kan itu makan-makan beling. Ya. Itu beneran kemakan belingnya atau enggak sih Mas? Ya kalau kemakan sih kemakan, tapi masuknya nggak tahu kemana. Soalnya BAB juga ditadai belingnya nggak ada. Jadi pernah ngising ditadai? Iya pernah, saya ayak gitu. Ini bener-bener gokil. Iya. Dan memang terjadi itu. Ini terjadi, tapi jadi nggak ada. kata orang Anda makan beling, makanya pas begitu besoknya pup ya BAB ya. Iya. Karena nanti disensor ngising-ngising orang nggak tahu ya.
Dipegang terus diayak-ayak gini nggak ada Nggak ada. belinya? Saya juga bingung masuknya kemana gitu. Pernah makan apa aja sampean? Beling. Beling, ayam. Ya kalau ayam enak mas. Ayam mati loh, kalau yang ayam Iya bakar mah tetap jarang. kalau makan ayam mati masuk ke perut aman lah itu. Iya. Apalagi gabah. Apa? Apa namanya itu areng. Areng. Ya, areng. Terus Genteng. makan genteng juga. Iya. Aslinya sampai ini Iron Man bagaimana ya? Iya. Tapi memang benar tidak berefek samping. Ya enggak. Ini katanya lagi nih, kan katanya saya kan bukan penggiat seniman kuda lumping ya. Iya. Sekarang udah nggak boleh lagi pakai sesaji kaca gitu, beling itu nggak boleh lagi katanya. Boleh lah, tetap boleh. Soalnya kalau pakai apa namanya orang pakai gelas aja buat minumnya cabe apa cendol itu pakai gelas rata-rata pakai kaca. Nah. Oh gitu. Berpengaruh nggak, berefek nggak sih mas dengan di kehidupan sehari-hari? Ya enggak sih. Biasa Jadi aja. apa sampai minum pas begitu lihat gelas pengen dikeletak Ya gitu enggak. Oh enggak, di waktu-waktu tertentu Ya, aja. kalau ngelihat minum pakai gelas dikeletak dimarahin loh. Ya, Habis gelas. nggak boleh juga namu ke orang sampai bahaya. Oke. Berapa tahun ditekuni? Ya udah 3 tahunan, hampir 3 tahun. 3 tahun. Bayarannya berapa mas sekali semalam itu? Kalau saya tuh Sukarela. ya enggak, ya ikut-ikut kawan aja sih, kasih 25, kadang 25 gitu. Ikut. Soalnya hobi sih. Hobi. Iya. Hobi itu yang lain mas, jangan hobi kuda kepang gitu mas. Ya soalnya ntar kan kalau yang udah kepang dulu udah tua pada mati, siapa lagi yang mau nurusin kehidupan generasi Oh muda benar, gini? cuman nggak dalam kesurupannya. Ya enggak sih, maksudnya dalam persenian. Gitu. Kan ada lagi nih, orang yang kuda kepang tuh ada nggak sih yang pura-pura mabok mas? Ya ada sih. Ada yang pura-pura mabok? Sampean tahu dari mana? Kan sampean mabok juga. Ya enggak, waktu saya ngeliat itu pas saya belum mabok. Oh gitu. Jadi menyaksikan yang pura-pura sama enggak itu pas belum mabok? Iya. Itu pura-puranya kelihatannya gimana? Kelihatan lah. Dia mintanya nggak mau makan kembang, dia mintanya kelapa muda, Iya, yang enak-enak. ayam bakar Iya, gitu ya. tempe. Berarti dia memang lapar gitu mas. Lapar kayaknya. Soalnya mabok nggak ada colokannya, kan orang mabok pakai colokan ya. Oh gitu. Jadi maboknya itu mabok minuman ya. Iya. Oh. Tapi kalau sampean nggak pernah ya? Enggak, Memang murni mabok. murni mabok. Jadi ditonton orang seneng sampean. Iya. Tapi badan sakit-sakit nggak mas? Ya kalau udah itu sih sakit-sakit. Sakit-sakit, pegel gitu. Dipecut-pecutin juga ya? Iya. Luar dalam sakitnya, hati juga sakit. Wah. Kenapa Iya, kok ikut hati? soalnya waktu mabok ketahuan ceweknya. Oh, putus. Iya. Oh, katanya orang yang kuda kepang banyak yang seneng. Ya kan besok lagi udah dapet lagi, udah ngantri soalnya di belakang. Masuk, sip. Nah, oke. Jadi sekarang nggak main lagi. Enggak. Tapi kalau pas nonton, pas lagunya pas, gendingnya gending apa? Lagunya Biasanya sih pegon, kalau nggak pegon ikan cucut, songo gitu. ikan cucut. Iya. Oke. Cukup untuk seniman kuda lumpingnya dan sekarang nggak main lagi ya, karena Nggak. emang udah ganti lah ya. Iya, udah ganti, udah gede, Nah, malu. Udah gede malu ya. Iya. Oke, sekarang masuk ke bidang usaha. Iya. Sampai usaha apa mas? Dulunya sih waktu sebelum almarhum pergi suka bikin tahu, bikin oncom. Bikin tahu. Ya kalau Gading katanya kan sentra tahu ya. Iya. Jadi buat tahu gitu Iya. ya. Terus setelah orang tua pergi, Ya nerusin jualan di pasar, jualan di pasar, jualan sayur. jualan bumbu dapur, kayak berambang, bawang, gitu. Telur juga. Kalau bumbu-bumbu dapur gitu Iya. ya. Oke. Setiap hari Tiap hari, sampai sekarang. jarang. Kenapa mas? Soalnya kurang modal. Kurang modal. Iya. Gimana sih tim katanya ini pengusaha tapi kok kurang modal? Ya dulu waktu bapak saya masih hidup, ibu saya masih hidup, saya itu Orang kaya. punya proyek di Kemiling sana itu. Bapak saya dulu pemborong sebenarnya. Oh, orang kaya dulunya. Iya. Sekarang Sekarang kaya juga sih. kaya juga. Iya. Kaya apa? Kayak orang di jalan. Jadi sekarang jualan di pasar. Iya. Jualan bumbu-bumbu gitu. Bumbu Ya? dapur, kayak bawang merah, bawang putih itulah. Oh, bumbu-bumbu dapur gitu ya, Iya. palawija gitu ya. Terus hasilnya gimana, Mas? Ya alhamdulillah sih kemarin sih lancar. Tapi belakangan ini, aduh, Kenapa? ya biasa. Pulang pasar, tidur, ntar malam berangkat lagi Ngapain? ke kebun binatang. Kok bisa? Iya. Kok
Lihat atraksi, ada gajah. Gimana? Atraksi gimana? Sirkus, nonton sirkus. Emang di Pringsewa ada sirkus? Ada sirkus. Di mana? Ada ya, Jam malam. Kok sirkusnya bukanya khusus malam? Iya. Apa maksudnya apa ini? Sirkus, nonton sirkus bayar. Oh. Ya. Oh. Bukan kebun binatang. Kan Ya kirain kebun binatang ada gajah, ada ikan, juga ada kupu-kupu gitu. soalnya. Jadi kalau pagi berdagang, Ya. siang tidur. Ya. Hasilnya? Ya alhamdulillah sekarang tinggal kiri nih. Jadi sekarang tinggal kiri nih. Iya. Jadi sekarang udah susah. Susah banget. Nah, jadi masih jualan tapi Ya alhamdulillah sekarang masih ngumpulin dikit-dikit. ngumpulin dikit-dikit. Iya. Kadang kalau malam juga berangkat ke Hong Kong. Berangkat ke Hong Kong. Duitnya doang, orangnya di rumah. Iya. Oh. Iya. Main juga Mas. Main lah. Terus kenapa sampai tertarik? Ya, karena cepat kalau mau jadi orang sukses ya cepat, kalau mau jadi orang belangsak ya belangsak. Oh gitu. Jadi rusak sekalian Iya. gitu ya. Terus gimana tanggapan dari keluarga sampai begitu? Ya alhamdulillah sih dimarahin. Alhamdulillah dimarahin. Dimarahin. Tapi tidak mengurangi semangat sampean ya. Tidak. Terus semangat. Jadi lanjut masih. Buat cerita buat anak-anak besok. Cerita itu bagus-bagus Mas, bukan cerita yang jelek-jelek. Ya ntar anaknya ikut bagus. Oh. Anak ikut bagus. Iya, nggak ada cerita jeleknya, nggak asik, nggak seru. Nggak seru ya, ada suka dukanya gitu ya. Terus sekarang modal untuk berdagangnya habis. Habis. Terus kayak mana sekarang? Ya sekarang ya gitu. Ngambil ayam di rumah. Ngambil ayam. Nah, ayam sendiri tapi ya dijual. Ntar buat berangkat ke Hong Kong. Jadi memang itu kegiatan rutinnya begitu. Ya kalau ayamnya masih banyak ya gitu, tapi kalau ayamnya tinggal sedikit ya enggak. Oh, udah berhenti. Sekarang enggak. Enggak. Nanti malam. Paling. Kak, ini juga tadi saya dengar di belakang bahwasannya memang dulu orang kaya. Iya. Dulu orang punya. Terus sekarang jatuh gitu ya. Iya. Namanya juga kehidupan, kadang di atas, kadang di bawah. Orang namanya ke roda itu berputar. Kalau masih ada anginnya kayak muter terus, muternya kenceng, tapi kalau bocor kan glek-glek. Miring-miring gitu ya. Dulu sampai nggak begini gayanya? Enggak, dulu memang saya sekarang pakai baju yang ini enggak gini apa ini, enggak kayak gini. Nggak kayak gini? Enggak. Dulu bagus? Bagus. Dulu pakai sepatu gitu ya. Sekarang ya ginilah. Ya ginilah. Nah, keadaannya. Ya tapi semangat dong. Ya, semangat. Harusnya sampean dulu kok usia 20 tahun. Yang ngajarin siapa, Mas? Ya biasanya kawan, ngikut nganterin itu, lama-lama kepengen. Oh, kepengen main. Ya. Terus pernah menang? Pernah. Kalah? Pernah. Sering. Sering. Banyak kalahnya atau banyak menangnya? Rata-rata sih banyak kalahnya, menangnya masih sekali. Terus belum kapok? Belum kapok. Hati-hati loh. Hukum loh. Ya. Takut. Kenapa? Karena ada yang ngasih makan. Bingung ya. Enggak. Anda takutnya gimana? Apa takutnya? Kok jadi gimana ya? Senang. Belum, hampir pernah. Iya, pernah, hampir. Hampir keciduk, pengen. Bukan keciduk, gara-gara nolong orang. Loh, kok nolong mau di penjara? Yang ditolongin maling, saya nggak tahu. Gimana tuh ceritanya? Gimana ceritanya? Ya waktu saya pulang kerja dari Hong Kong? Iya, bukan dari Hong Kong. Yang di Hong Kong kan duitnya doang. Kerja dari mana? Biasa, Bang. Kerja di bank. Bang BCA. Ngapa? Bata campur aduk. Boleh. Nukang. Iya. Oh ya, kuli bangunan. Iya. Terus saya pulang. Hmm. Lah saya kasihan ada orang dorong motor. Saya tanyain, kenapa Mas? Gitu. Katanya kontaknya jatuh di sawah gitu. Terus
aku anterin ke bengkel, di bengkelnya tutup, nanya lah apa nih mas, nanya bisa bobok kontak nggak gitu. Saya kan dulu SMK-nya di motor sih, sedikit-sedikit bisa. Teknik masih? Iya. Terus Saya benerin bisa kayak, udah itu pergi, terus itu saya pulang disamperin orang rame-rame, tanyain motornya kemana, saya nggak tahu jawabnya. Terus? Ditanya, kamu mau dimasukin penjara? Mau lah gitu katanya. Kamu ditanya masyarakat mau masuk penjara, mau? Mau lah, orang saya nggak salah gitu. Siapa tahu di sana. Oh, kirain karena salah. Karena nggak salah. Karena nggak salah, berani kantor polisi. Ya. Sampai sebenarnya merugikan juga loh. Harusnya motor itu bisa selamat sampai hidupin kontaknya, akhirnya hidup dan kabur. Kan saya punya jiwa penolong. Nolong tuh nggak harus lihat-lihat. Ya. Masuk. Bisa ada akalnya juga ya gitu ya. Menolong itu jangan melihat. Iya. Jadi menolong itu semua ikhlas harus semua. ditolong gitu ya. Maling-maling ditolong. Iya, soalnya nggak tahu, kalau Anda tahu ya dipegang. Apa dipegang apa minta bagi dua? Ya biasanya sih bagi dua juga. Oke. Terus akhirnya digeret kantor polisi terus sampai lepas. Ya lepas lah, orang saya nggak salah. Nggak salah ya. Waktu itu usia masih? Waktu kelas 1 SMK ya, kelas 1 SMK ya. Lagi badung-badungnya sebenarnya ya. Terus kok sampai nggak? Emang sekarang makan susah mas? Kalau sekarang sih alhamdulillah makan gak susah, soalnya masih ada gigi. Enggak, bukan itu maksudnya. Kirain. Enggak, maksud saya nyari berasal pangannya. Susah. Ya alhamdulillah sih enggak, sekarang kan ada bantuan PKH itu. Oh, dapat. Sebenarnya pemerintah udah nggak salah program ya. Iya. Terus dapat PKH, jadi nggak susah ya. Enggak. Tapi cari uang untuk yang hiburannya yang susah. Iya, Punya susah. pacar mas? Alhamdulillah punya. Terus pacarnya nggak ngelarang? Enggak tahu dia. Oh, ada nggak tahu. Kalau nonton video ini gimana? Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Kok kenapa? Ya nggak apa-apa. Nanti minta putus. Ya kan biar sekalian tahu kalau kelakuannya kayak gini, kalau emang benar-benar sayang kan bisa terima apa aja. Iya. Masuk lagi. Cinta itu tidak memandang siapa kita. Iya. Karena cinta itu soal hati. Iya. Masuk akal ya. Terus masuk lagi ke Ya kurang paham sih kalau kata kawan saya tuh di penjara tuh ya itu mandinya bareng-bareng. enak. Ya mungkin enak kalau sama cewek, sama cowok semua nggak enak kayaknya. Oh ya, terus apalagi? Ya, rokok 1 batang orang 5 katanya. Kan nggak enak. Sekarang kan sampai ngerokoknya. Ya gimana? Kok rokoknya mantan presiden Amerika itu? Iya. Dulu aku Sampurna Mil, ya, 2 slop waktu bapak saya masih ada. Gitu. Sekarang? Ya sekarang semenjak saya jual berambang bawang, terus pulang buat judi ya rokoknya presiden Amerika. Mantan presiden Amerika? Iya, mantan. Tapi merokok harus terus mas ya, harus jalan terus. Nggak pernah nggak sekali terus nggak punya uang nggak ngerokok gitu? Pernah. Terus sampai ngapain? Tidur, makan tidur. Nggak ngerokok? Enggak. Oh, terus jualan di pasar masih sekarang? Masih Jalan terus ya? jalan. Terus kalau modal dari mana beli barangnya mas? Ya dari itulah. Tapi kalau kalah nggak jualan gitu? Kalau kalah sih nggak jualan, kalah nggak jualan, menang nggak jualan, soalnya udah badi. Oh, jadi yang bener gimana sih? Kalau kalah nggak jualan, jelas karena modalnya habis. Kalau menang nggak jualan juga. Nggak jualan karena dapat untung dari. Ini usaha macam apa kayak gini? Ya namanya juga udah udah nggak ada panutan, jadi nggak ada yang ngatur, suka-suka. Suka-suka, tapi itu nggak baik mas. Suka-suka podcast itu menggiring orang untuk kembali ke jalan yang benar. Ada peribahasa nggak dalam bahasa bahwasannya, oh jalan yang lurus ini seperti ini gitu. Mau nggak sampein kalau nggak berhenti? Ya berhenti saya. Kalau duitnya udah habis. Ini apa sebenarnya ya? Jadi
Anda termotivasi karena memang tidak ada panutan. Iya. Terus kakak-kakak emangnya nggak menegur, nggak keras? Pernah nggak dipukulin sama kakaknya? Enggak, kalau dipukulin enggak sih. Diapain? Paling diomongin. Kayak mana ngomonginnya? Suruh buka aja di depan rumah gitu. Sama nggak warasnya ya. Iya, suruh buka. Tapi ada bahasa gini mas. Kalau Iya. sampean mau, kenapa? Nggak mau nanggung resiko. Resiko apa? Ya, resiko. Tuhan takur. Arjit Singh, Ladu Singh. Ya, Ladu Singh. Oh gitu. Memang aneh ya. Jadi memang Anda ke depan nih, ke depan. Makan mau punya istri. Ya. Ada nggak cita-cita yang ke depan yang saya pengen punya usaha ini, saya pengen punya bisnis ini gitu, pernah? Oh, kalau itu mas saya untuk sekarang ini mah jalanin apa yang ada dulu. Kenapa itu? Ya karena kalau soal usaha bisnis itu udah ada yang nakdirin. Kalau memang takdirnya di situ ya di situ deh. Jadi yang penting selama ini mah berusaha dulu. Nipu-nipu maling nggak Iya. mau? Enggak, kalau maling nggak boleh. Maling nggak boleh, judi Nggak boleh. Boleh kalau judi. Soalnya maling punya tetangga, kalau judi punya kita. Masuk. Sih. Iya. Jadi nggak mau jadi koruptor nggak? Enggak. Kan maling juga koruptor itu. Enggak. Nggak mau ya? Maling-maling haram ya? Haram. Judi? Nggak baik. Judi baik kalau pakai uang sendiri. Oh, kalau pakai uang maling nggak bagus juga. Nggak bagus. Oh, Udah. tapi sampean nggak kenal narkoba? Kalau narkoba sih kenal. Sekedar kenal-kenal doang. Pernah make? Enggak, kalau pernah memakai enggak. Nggak make ya? Enggak. Tapi kenal, tahu Kenal, tahu. bahwasannya nggak boleh. Ya nggak boleh. Tapi sampai ini nggak narkoba, nggak maling, nggak Enggak. nyopet, Enggak. kadang nggak pernah nyopet, nggak pernah. Nyepot. Ini disensor ya, disensor. Ini disensor. Oke. Tit ya. Yang ketiga, ngerokok iya. Yang rokok iya. Jangan, kalau narkoba jangan. Iya. Kalau bisa judinya juga jangan mas ya. Berhenti dong. Nanti kalau punya istri gimana? Ya kalau punya istri mah berhenti karena soalnya punya tanggungan. Oh. Sekarang kan belum punya tanggungan. Jadi bebas. Bebas. Oh, jadi memang nakal dulu baru Ya. baik ke depannya. Kalau baik dulu baru nakal, kasihan istri. Oh. Jadi kasihan istrinya. Jadi sekarang nakal dulu. Terus nakal. Puas-puasin nakal. Tapi jangan berlebihan. Iya. Nah, harapannya nanti setelah keluar dari studio ini sampai sembuh. Amin. Amin ya. Sembuh apanya nih? Ya dari menguntungkan mas. Iya. Tapi kadang-kadang merugikan. Iya. Kayak judul lagu itu. Apa itu? Judi. Oh, punya Bang Haji Romai Rama Iya. ya. Oh gitu. Terus ini nih, pesan-pesan buat kawan-kawan yang memang nonton video ini. Ke depan jangan seperti apa. Ini boleh motivasi, boleh promo apa. Ayo apa gimana? Ya. Terserah gimana coba. Maksudnya minta sama pemerintah dilegalkan. Iya. Kenapa mas? Saya bingung kadang. Bingungnya? Sekarang adu ayam ramai ngumpul-ngumpul kan nggak ada yang gerebek, giliran mau apa nonton apa gini ya digerebek nggak bolehin. Karena kan lagi salah besar itu. karena kan COVID mas. Ya, sekarang kan kalau adu ayam itu nempel-nempel gitu, nggak dibubarin. Sekarang kalau nonton Ya, kumpul-kumpul iya. hajatan dibubarin. Iya. Jadi sampai nggak suka yang gitu. Nggak suka. Jadi memang harus bebas gitu Iya, ya. bebas. Sampai Soalnya mati itu takdir. tapi kan cara matinya sampai nentuin. Ya bukan saya yang nentuin cara matinya. Loh sekarang gini, sampai naik motor, Ya. ugal-ugalan, Ya. numbur pasti mati mas. Enggak, kalau yang ditumbur semut nggak mati. Numburnya apa dulu? Oh, benar. Numbur tembok atau nomor mobil depannya. nomor mobil depannya pas. Ayam. Berarti kan memang mati itu Allah yang nentukan. Iya. Tapi cara matinya kita yang nentukan. Percaya nggak? Cara mati. Ya.
Iya, cara matinya kita yang nentukan. Sampai minum air satu sumur juga pasti mati. Susah satu sumur. Kok bisa? Susah, sumurnya di dalam, mulutnya di sini. Iya. Sebenarnya pinter loh. Pantas. Gitu. Jadi apa untungnya ya? Ya untungnya itu senang sesaat, sedih setiap hari. Masuk. Sip. Oke. Closing statementnya udah tadi? Udah. Ada pesan lagi nggak? Pesannya sih buat kawan-kawan, stop berjudi. Udah dibikinin judul lagu yang judulnya Aku Wis Kondo Judi Marake Ciloko itu loh. Oh. Anda nyuruh orang berhenti judi? Ya, tapi saya pengen judi terus. Kenapa? Kan pesan buat kawan, kalau buat saya sendiri mah nggak apa-apa. Oke. Narasumber kita hari ini memang sangat luar biasa ya. Dia nyuruh orang berhenti judi, tapi kita terus, tapi secara pribadi dia tidak mau berhenti judi. Oke lah, itu mudah-mudahan setelah dari studio kita dia tobat ya. Dan memang, amin katanya. Iya, tobat. Buat kawan-kawannya loh. Oh, buat kawan-kawan. Oke. Mungkin itu dulu video kita bersama Bro Kenceleng alias Andre ya. Iya. Jangan lupa, saya nggak berhenti mau ketawa tapi nggak bisa nahan ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan jangan lupa klik tombol lonceng di notifikasinya ya, Bro Andre. Iya. Lucu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun.